Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan analisa satu saham, yaitu AAD di tahun 2025. Ini karena banyak sekali yang meminta, Pak Guru bahas AAD dong, di akumulasi asing terus. Beli AAD di 8.200 masih nyangkut. Paling konsisten nomor satu bahas AAD bang, dan masih banyak lagi. Jadi kalau Anda meminta sesuatu, cantumkan aja di kolom komentar, siapa tahu bisa kami bahas. Tentu saja disclaimer on. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe. Kalau Anda ingin mendapatkan rekomendasi saham setiap bulan, klik aja tombol join di sebelah tombol subscribe. Siapa tahu bisa membantu. Nah, ini sahamnya ya. Jadi saham ini baru IPO, belum lama, belum ada setahun. Ini saham yang sangat masyhur karena eh, pisahan dari ADO. Jadi ini cukup terkenal sekali. Bahkan saat IPO banyak sekali yang beli saham AAD ini. Dan konon ya, bisnis inti batubara ada di AAD. Nanti kita lihat ya. Ini perusahaan batubara dan komposisinya perlu diperhatikan. PT Alam Tri itu 14%, Garibaldi Thohir itu 5%, PT Adaro 42%, afiliatif 14%, masyarakat hanya 23%. Biasanya kalau saham masyarakatnya 23% biasanya bagus. Pokoknya 20%, 15% biasanya bagus. Kenapa? Karena pengendali nggak mau melepas banyak-banyak. Market cap-nya cukup lumayan besar, yaitu 53 triliun. Ya, jadi jangan harap kalau misalkan pergerakannya kayak lompat kodok itu susah. Kemudian dari komposisi pemegang sahamnya di bulan Mei ini terus bertambah. Penambahannya sampai 2.500 lebih. Ya. Jadi memang lalu lintas saham ini cukup banyak. Cukup banyak. Yang istimewa nanti kita sajikan. Nah, adapun harga rata-rata paling rendah itu 5.575. Pernah menyentuh, ingat, pernah menyentuh 11.375. Ya, jadi bisa dikatakan cukup fluktuasinya dalam satu tahun ini lumayan ya. Dan berikutnya harga sekarang ketika kami buat konten ini di angka 6.900. Nah, berikutnya kalau secara kinerja kuartal 1 tahun 2025 itu turun berbanding 2024. Kenapa? Ini wajar karena harga batu bara itu turun jeblok. Ya, jadi jangan menyampaikan ini saham jelek ini. Hampir mayoritas saham batu bara kuartal satunya turun. Tinggal seberapa besar. Nah, kalau ini kan tidak sampai setengah, itu masih tergolong bagus. Dari segi valuasi ini yang menurut saya sangat istimewa ya. Sangat istimewa. Pertama, book value-nya memang 1,03. Tapi ya, price to sales-nya itu 0,5 dan per trailing 12 month-nya itu 2,3. Ini paling murah banget ya. Nanti kami lihatkan perbandingan dengan saham batubara besar lainnya. Ingat saham batubara besar ya, yang setara. Oleh sebab itu earning yield-nya sampai 40%. Kalau Anda tidak paham earning yield, lihat aja video kami yang lain, sudah kami jelaskan detail. Yang intinya ini berarti valuasinya sangat-sangat murah. Oleh sebab itu saya mengatakan ini paling murah ya, secara valuasi, ingat. Nah, bagaimana dengan efektivitas perusahaan ini? Profitabilitasnya juga menurut kami oke. Net profitnya di angka 16%. Baguslah. Growth-nya memang jelek. Net profitnya minus 26%, gross profitnya minus 16%, revenue-nya minus 7%. Sekali lagi ingat, karena harga batu bara itu jeblok ya. Jadi perlu dimaklumi kalau menurut kami dalam aspek ini. Kecuali kalau harga batu bara naik, labanya jeblok. Nah, itu jelek banget berarti. Nah, yang berikutnya dividennya belum ada hilal. Nol. Karena sebelumnya masih nyangkut di ADO kan. Kalau ini masih belum ada tampak. Tapi kalau lihat kebiasaan pengendalinya ya, ini akan menjadi salah satu saham yang dividennya lumayan. Ya, potensi, ingat potensi. Nah,
Mari kita lihat pendapatannya. Jadi pendapatannya itu memang pure batu bara, ya. Baik nanti ada pengangkutan dan lain, tapi mayoritas itu batu bara. Bahkan ini bisa dikatakan penjualan batu bara itu ekspornya sangat dominan. Jadi domestik itu hanya 10% aja. Mayoritas ekspor. Nah, tinggal kita lihat pasar ekspor ini lagi menarik atau enggak. Nah, itu nanti yang kita lihat lebih jauh di belakang. Nah, adapun yang lain ini kan logistik. Logistik itu bukan pengangkutan barang dari satu kota ya, tapi ini terkait dengan batu bara. Yaitu pengerukan saluran, layanan terminal, pengangkutan batu bara, terminal batu bara. Ini income-nya sampai lain-lain juga ada, itu 11.000 ini. Ini disajikan bukan 11.000 tok ya, tapi dalam angka ribuan dolar, perlu diingat itu. Nah, ini kalau kita lihat berarti di sini tampak bahwasanya memang fokus ke batu bara saham ini. Nah, yang menarik, akhir-akhir ini harga batu bara itu mulai naik ya. Sudah di angka 109. Ini kabar bagus. Berarti demand-nya mulai gede kalau seperti ini. Jadi oleh sebab itu beberapa saham batu bara itu mulai beranjak, ingat mulai beranjak naik. Nah, adapun kalau dari segi berita, ya tidak banyak aksi korporasi di saham ini. Tapi yang paling banyak diberitakan itu banyak yang nyerok saham ini. Ya, ada yang transaksi 673 miliar lah di pasar negosiasi lah. Masuk penghitungan. Oh, pokoknya terkait dengan jual beli saham inilah. Ya. Nah, tapi juga harus kita pertimbangkan. Impor batu bara dari Cina itu anjlok 20% pada bulan April, dan produksi batu bara Cina itu naik. Jadi kalau pasar AAD itu ekspornya sangat dominan, menurut kami akan terpengaruh. Sebetulnya udah tampak ya. Dari mana tampaknya? Kita lihat dari laporan keuangan ini bahwasanya ekspornya itu turun kan. Bisa dikatakan demand-nya turun atau bagaimana, tapi udah kelihatan sebetulnya. Nah, ini perlu kita waspadai. Nah, mari kita lihat akumulasi distribusinya. Nah, kalau dari segi all investor, AAD itu diakumulasi sangat banyak ya. Tapi akumulasinya tidak begitu besar. Ini saya sortir dari Juni ya, 1 bulan. Tapi kalau kita sortir dari segi asing, itu gede-gedean memang akumulasi saham ini. Top 1, top 3, top 5 itu big accumulation. Nah, mari kita lihat alasannya. Kenapa kok asing sampai rela untuk memborong saham ini? Ternyata menurut kami ini, kalau melihat dari segi komparasi dengan perusahaan batubara besar lainnya, memang secara valuasi sangat murah. Mari kita lihat ya, ADI ini. Dari segi pernya, yang lain 45, ini Bumi 150, ini 2 loh. 2 itu murah banget ya, murah banget. Walaupun book value-nya 1 ya, tapi kalau di batubara itu rata-rata yang kita lihat pernya memang. Jadi luar biasa murah. Itulah kalau menurut kami salah satu yang menjadikan daya tarik dari saham ADI ini. Nah, dari segi kita bandingkan dengan yang lain tuh ya sudah price in lah. Kalau ADI ini menurut kami ya, kalau segi valuasinya terlalu. Nah, kita lihat chartnya. Kalau versi kami ini memang sudah mulai tekanan beli. Ya, ADI itu akumulasinya sudah mulai kelihatan. Jadi silahkan pertimbangkan lah. Nah, ini versi kami. Kalau potensi paling besar itu ke 8.000 dari harga sekarang. Dengan catatan harga batubara tidak anjlok. Kalau harga batubara anjlok akan turun lagi. Paling realistis itu ke 8.000. Ke 9.000 bisa nggak? Masih potensi. Nah, kalau ini yang istimewa ya. Saya ambil dari Stockbit ini. Analis itu merekomendasikan semua ini 14 itu untuk buy saham ini. Dan targetnya nggak kaleng-kaleng. Targetnya itu paling angka realistis di 8.000, sama seperti tadi saya sampaikan. Dan target
yang ada itu di angka 12.000, bahkan bisa mencapai 30.000. Kalau menurut kami 30.000 terlalu jauh lah. Tapi kalau target 12.000 ya masih mungkin. Artinya kalau dari harga sekarang potensi gainnya lebih dari 50%. Berbasis ini ya, tapi kalau kami realistis kalau ngelihat chartnya sih potensi paling besar ke 8.000. Ini kesimpulan kami. Secara valuasi ini jagoannya batubara, kinerjanya oke ya karena harga batubara jeblok maka turun ya pendapatannya. Tapi kalau kinerja bagus, valuasinya paling murah ya, prospek menurut kami masih oke lah, masih oke. Kalau dividen tidak ada harapan untuk saat ini, resiko kecil ya. Kenapa saya katakan kecil? Karena udah support banget ini, udah berkali-kali ditembus, susah. Jadi seperti itu, apalagi kalau kita lihat chartnya sudah mulai banyak yang akumulasi. Jadi seperti itu, silakan Anda pertimbangkan sendiri mau beli, jual atau hold, atau Anda kesampingkan aja, silahkan. Terima kasih banyak atas pertanyaan Anda karena itu menjadi inspirasi konten kami. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.